يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فلا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين ربنا وتقبل دعاء. Kita lanjutkan kajian kitab Qimatuz Zaman 'Indal Ulama. Berharganya waktu bagi ulama atau manajemen waktu para ulama di kitab terjemahan, dan kita akan membahas setelah sebelumnya kita bahas tentang Yahya bin Ma'in, maka kita mulai bahas tentang bagaimana para ulama dan ahli ilmu dengan baca kitab, dengan kitab mereka. Di halaman 73 insyaallah di kitab terjemahan dibahas oleh penulis rahimahullah tentang kegigihan beberapa dari penuntut ilmu di zamannya. Di sini disebutkan 3 orang. Yang pertama Al-Jahiz, kemudian Al-Fatih bin Khaqan, dan kemudian Ismail Al-Qadhi. Baik, kita katakan di sini Hirsul Jahiz wal Fath bin Khaqan wa Ismail Al-Qadhi ala al-ilm. Bagaimana kegigihan 3 orang ini dalam menuntut ilmu di masing-masing tempat dan waktu. Dikatakan oleh penulis rahimahullah, wa rawa al-Khatib al-Baghdadi fi kitabih Taqyid al-Ilm. Al-Khatib al-Baghdadi meriwayatkan dalam kitab yang namanya Taqyid al-Ilm, mengkaitkan ilmu namanya. Taqyid al-Ilm, mengkaitkan ilmu. Al-Khatib al-Baghdadi menyebutkan an Abil Abbas al-Mubarrid, dari Abu Abbas al-Mubarrid, beliau berkata, ma ra'aitu ahrasa 'ala al-ilmi min thalathah. Ma ra'aitu ahrasa 'ala al-ilmi min thalathah. Aku belum pernah melihat orang yang lebih gigih dalam menuntut ilmu dari ketiga orang ini. Disebutkan 3 orang. Pertama Al-Jahiz, kemudian Al-Fatih bin Khaqan, dan yang ketiga Ismail bin Ishaq Al-Qadhi. Namun dari 3 ini mungkin kesungguhan menuntut ilmu luar biasa, tetapi wallahu alam hanya yang Ismail bin Ishaq Al-Qadhi yang relevan untuk kita sebagai penuntut ilmu mengikuti jejaknya dari segi kefaqihan dia. Adapun Al-Fatih Al-Khaqan, maka Allah lebih tahu tentangnya, dan Al-Jahiz itu akan kita ceritakan tentangnya nanti insyaallah, tentang bagaimana sebenarnya orang ini. Pertama Al-Jahiz, yang disebut Amr bin Bahr, imam ahli al-adab. Al-Jahiz namanya Amr bin Bahr, imamnya sastrawan. Ya, jadi beliau adalah seorang sastrawan
Dan al-adab di sini maksudnya adab ini sastra. Karena adab ada beberapa makna. Pertama, akhlak, suluk. Yang kedua, sastra. Dan yang dimaksud di sini imam sastrawan. Imam ahli adab yaitu imam sastrawan. Atau di terjemahan disebut siapa? Pemukanya kalangan sastrawan Arab. Wulida sanata mi'ah thalatha wa sitin, dilahirkan pada tahun 163 Hijriah, wa mata sana mi'atain khamsa wa khamsin, wafat pada tahun 255 Hijriah. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Fatah bin Khaqan, Al-Adib Asy-Syair Ahadil Adhkiya. Fatah bin Khaqan ini adalah seorang adib, sastrawan, syair, pujangga, Ahadil Adhkiya, dan salah satu ulama cerdas. Salah satu dibilang ulama tidak, ulama sastra iya, tapi dibilang ulama syariat tidak. Ya. Min abnail muluk, termasuk dari kalangan putra para raja. Maksudnya orang yang punya privilege tersendiri ya. Ittakhadahu al-khalifatul mutawakkilul Abbasi waziran lahu wa akhan. Dan di sini Fatah bin Khaqan oleh Khalifah al-Mutawakkil ketika itu diangkat sebagai menteri dan sebagai saudara, orang terdekat. Wajtama'at lahu khizanatu kutubin hafilatin min a'zamil khazain. Fatah bin Khaqan ini memiliki lemari besar yang menyimpan buku-buku sebagai perpustakaan yang besar. Dan termasuk di antara sebesar-besar perpustakaan ketika itu. Tufiya sana 247. Wafat pada tahun 247 Hijriah. Satu generasi dengan Jahiz. Namun nanti ada yang paling muda, yaitu yang ketiga. Wa Ismail bin Ishaq al-Qadhi. Dan yang ketiga Ismail bin Ishaq al-Qadhi. Dan al-Qadhi di sini boleh dikatakan sebagai hakim. Ya, al-Imam al-Faqih al-Maliki al-Baghdadi. Seorang imam ahli fiqih dari mazhab Malikiyah dan berasal dari Baghdad. Wulida sanata mi'atain, dilahirkan pada tahun 200 Hijriah, wa mata sana mi'atain ithnan wa thamanin, dan wafat pada tahun 282 Hijriah. Jadi paling akhir wafat di sini dari tiga orang ini adalah yang terakhir ini, Ismail bin Ishaq al-Qadhi. Dan dari tiga orang ini yang ulama syariah hanya Ismail bin Ishaq al-Qadhi. Adapun yang pertama sastrawan, yang kedua sastrawan sekaligus politikus. Ya. Baik, kita mulai dari Al-Jahiz. Fa'ammal jahizu fa'innahu kana idza waqa'a biyadihi kitabun qara'ahu min awwalihi ila akhirih. Ayy kitabin kan. Adapun al-jahiz, konon dia ini bila memegang buku maka beliau akan membacanya dari awal hingga akhir. Buku apapun juga. So di sini manhaj dan metodologi membacanya al-jahiz seperti itu. Metode membaca kita tahu ada nama qiraah sari'ah, ada qiraah bati'ah. Qiraah sari'ah yaitu speedy reading, ya, membaca dengan cepat. Dan qiraah bati'ah itu yaitu lebih teliti lagi. Nah, kitab tidak semuanya dibaca dengan frekuensi dan cara yang sama. Ada kitab yang antum cukup membaca dengan cepat. Ada kitab yang antum baca jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Dan ada kitab yang antum tidak layak baca terlalu cepat. Tidak layak baca cepat, melainkan harus lambat. Harus mutmain, harus tenang, harus dalam.
Beda-beda kitab itu. Ya. Juga perbedaan ini tidak dari secara zat materi di kitab itu, melainkan kadang perbedaan ini dari segi hajat antum. Semakin antum membutuhkan isi perut dari kitab lebih dalam, maka semakin layak antum membaca dengan perlahan. Atau kebutuhan antum hanya murajaah, maka antum bisa dengan cara flash reading. Yaitu cepetan aja, enggak masalah. Karena sesuai hajat. Baik. Kadang juga selain kadang disebabkan zat kitabnya, kadang disebabkan hajatnya, kadang disebabkan kualitas yang ada pada antum. Kualitas pada antum. Maka orang yang memiliki kedalaman ilmu, keluasan ilmu, mungkin lebih mudah untuk membaca dengan cepat. Namun orang yang awam dan semisalnya, maka ini mungkin lebih butuh perlahan-lahan. Jadi 3 tinjauan itu dalam membaca kitab, cepat-cepat atau lambat, itu ditinjau dari segi isi kitab secara zat, atau hajat, atau kualitas antum. Ya. Maka ketika antum membeli satu buku, maka jadilah orang yang memiliki kecerdasan dalam mengelola atau mengelola pembacaan buku itu. Pertama, zat bukunya antum harus paham. Ini buku level apa? Gitu loh. Apakah ini buku level pemula, menengah, atau tingkatan tinggi? Itu harus tahu. Dan mengetahui itu bisa dari review, dan lebih instan dari ustaz atau syekh atau talibul ilm kibar yang faham kitab-kitab. Itu dari situ. Ustaz Afwan, kitab ini kira-kira cocok nggak Ustaz buat pemula? Tanya. Ya. Nah, kemudian dicocokkan juga dengan hajat antum. Seberapa berhajat antum terhadap kitab yang antum beli itu. Kalau misalnya kitab tersebut adalah kitab yang dikaji di masjid misalnya, maka antum treatmentkan kitab tersebut dengan sebagai kitab yang antum akan bawa di setiap kajian tersebut, dan akan antum murajaahkan di rumah. Maka ini treatment yang berbeda dengan kitab yang sekadar mutalaah. Kitab yang dikaji itu betul-betul antum bawa. Kitab seperti ini kitabnya. Adapun kitab yang murni antum pengen mutalaah, pengen baca di waktu senggang, tentu treatmentnya beda dengan kitab yang antum jadikan sebagai kurikulum diri antum, kehidupan antum. Tidak sama. Anak-anak ketika diberi kitab atau buku komik tidak akan sama derajatnya dibandingkan dengan kitab IPS atau IPA yang jadi acuan kurikulum sekolahnya. Begitu. Kemudian misalnya hajat antum adalah ilmu waris. Karena problematika di keluarga antum ternyata masalah warisan. Maka di sini berarti berhajat antum beli itu kitab secara tematik tentang ilmu waris. Antum pelajari, dan lebih afdal tentu dijelaskan oleh pakarnya atau ustadz yang faham tentang warisan. Maka dari situ antum sesuaikan dengan hajat antum sampai dapat faham. Ternyata untuk keluarga antum warisannya begini. Kitab seperti ini yang musiman atau sesuai kebutuhan sementara itu tidak ditreatmentkan seperti kitab yang antum mutolaah dan baca sehari-hari. Beda. Misal antum ingin membaca sehari-hari kitab Talbis Iblis, misal. Ada terjemahnya banyak tuh. Antum jadikan kitab ini sebagai bahan bacaan harian di setiap pagi minimal 5 halaman. Dan ini istiqomahkan terus. Kalau bisa antum buat semacam table baik di handphone, laptop atau WhatsApp dengan istri antum atau suami istri ini, atau mungkin di papan tulis di rumah antum, sudah belum pagi ini baca Talbis Iblis, centang. Ini tidak bisa disamakan kitab ini dengan kitab yang
sesuai kebutuhan darurat antum untuk sementara. Seperti tadi kitab ilmu waris tadi. Ya. Jadi kita pun sesuai hajat dan tujuan. Itu yang kedua. Ketiga, ketika antum setelah mengetahui ini kitab zatnya untuk pemula, menengah atau tingkatan tinggi. Kedua, antum mengetahui seberapa hajat dan mekanisme pembacaan antum di situ harus tahu. Dan yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Antum tahu diri antum. Yaitu diri antum, seberapa kapasitas antum dalam membaca kitab ini. Jika ternyata kitab ini berat dan kapasitas antum belum menyeimbangi, imma antum membaca perlahan, imma antum jangan baca dulu dan cari kitab yang lebih ringan dari itu. Imma antum membaca perlahan dengan guru, imma antum jangan baca dulu, simpen dulu dan cari kitab yang lebih ringan dari itu, cari rekomendasi dari ustaz. Begitu. Jadi membeli kitab itu tidak sembarang. Asal hits gue beli. Ini bukan novel. Antum kalau mau beli ayat-ayat cinta atau beli apa? Ketika tasbih bersahadat apa sih? Ketika sujud, ketika tasbih cerita pokoknya gitulah. Maka itu tidak itu antum paham itu, baca itu antum bisa 2 hari selesai khatam. Dan ingat, ketika antum addicted to sugar, tercandukan akan gula yang begitu nikmat dan mencandukan, maka resiko penyakit antum lebih banyak. Sebagaimana ketika antum tercandukan akan game, akan novel, akan bacaan-bacaan yang remeh, komik dan misalnya, sebenarnya antum sedang menumpuk zat yang buruk, gizi yang buruk bagi kalbu antum. Dan itu hak. Maka di antara hal yang merusak penuntut ilmu dari segi istiqamah membacanya adalah membaca banyak hal-hal yang remeh dibaca, seperti status WhatsApp teman, status Facebook orang yang receh. Ya. Dia ke pasar, antum baca tulisannya tentang pasar. Maka sering menelaah beranda orang itu menurunkan kualitas membacanya antum untuk faedah-faedah ilmu yang benar. Ya, begitu. Dan kalau antum bilang, ya anda tetap membalance kok insyaallah, tetap antum gak sehat. Ibaratnya antum punya lifestyle, pagi, siang, sore, malam makan dengan kandungan gula tinggi. Tapi sekaligus antum juga minum suplemen yang seolah-olah itu menyeimbangkan kadar gula yang tinggi pada diri antum. Tetap aja muskilah, masalah. Tetap aja kadar gula tinggi ini akan mengalahkan zat-zat ini, yaitu suplemen ini. Tidak merubah. Mungkin meringankan, mungkin, tapi tetap tidak merubah penyakit itu. Tetap akan ada. Dan tetap akan tertabung terus-menerus jadi bom waktu pada waktunya. Begitu juga jika seseorang tetap membiasakan dia membaca hal-hal yang remeh seperti ini, dan beralasan kemudian, gak apa-apa insyaallah saya membagi waktu juga untuk membaca kitab-kitab berat kok, atau kitab-kitab ilmu misalnya. La, antum tidak akan pernah mendapatkan seorang talibul ilm kibar atau ulama yang menjamak antara bacaan yang bergizi dengan bacaan yang beracun atau remeh. Enggak. Oke, kita manusia punya salah, taib. Namun nisbat bacaan remeh itu minimal, diminimalisir. Jangan kebanyakan baca status-status teman orang, status orang lain, enggak usah. Enggak perlu. Kecuali jika itu bermanfaat buat antum atau menjadi ladang amal saleh. Misalnya dia punya dagangan yang antum mau bantu dia, antum beli dagangannya, ini antum bisa buka seperti itu. Tapi kalau misalnya antum kepo dengan semua status orang, semuanya dibuka, semua dibuka. Dan kalau itu dagangannya banyak, antum cepat bukanya supaya bisa ke status orang lain berikutnya. Jujur aja, antum gitu enggak? Hah? Enggak ya?
Enggak kan? Beneran enggak nih? Beneran. Ana ngomong kayak ini bukan karena ana kayak gitu, bukan. Tapi ana berusaha untuk approaching, mendekatkan dan membahasakan kebiasaan antum. Bukan antum, insya Allah bukan antum. Mungkin yang di balik tembok. Ya. Nah, jadi treatment terhadap kitab dan pembacaan itu perlu manajemen. Dan memang setiap dari kita memiliki gaya membaca khas tersendiri yang mungkin itu lebih cocok. Tetapi tetap ada garis-garis yang selaras, motorid antara ana dan antum dan semua penuntut ilmu. Dan di antara garis-garis itu dan kaidah itu adalah jangan samakan durasi membaca yang berfaedah dengan membaca yang sampah. Ketika antum menyamakan durasinya, maka yang berfaedah itu tidak akan ada pada antum nanti atau hilang. Antum lebih ingat sampah dibandingkan yang berfaedah. Ya. Sebagaimana seseorang ketika dia mencium aroma yang indah, kemudian sekali cium aroma yang busuk, pasti dia lebih notice aroma yang busuk. Begitu pula dengan orang yang bacaannya itu banyak enggak faedah dan banyak melihat reels yang enggak benar, ya, maka itu lebih pecandukan, lebih adiktif daripada dia membaca kitab atau buku. Dan bahkan dia akan cepat ngantuk. Dia akan cepat ngantuk. Tontonan pun begitu. Ada orang bisa 2 jam nonton, 3 jam nonton Bollywood, istiqomah dia enggak kemana-mana, tetap di tempat 3 jam. Sampai selesai, bahkan sampai nangis-nangisan. 3 jam seorang akhwat nonton Korea drakor, bisa tetap cemilan ada, minuman ada, 3 jam. Namun 15 menit ngaji atau isi di kajian enggak tahan, ada seperti itu. Kenapa? Karena racunnya udah ada di hatinya. Karena racunnya itu sudah masuk ke jendela kalbunya, itu matanya dia. Ya. Taib. Di sini Al-Jahidh, cara membaca beliau adalah sekali beliau pegang satu kitab, maka dia akan membaca dari awal sampai akhir. Ayo kitabin kana, kitab apapun itu. Apakah kita harus pakai metode seperti ini untuk membaca buku? Jawabannya tidak harus. Dan tidak semua buku antum treatmentkan seperti ini. Ya, ini disebutkan oleh penulis rahimahullah hanya untuk sebagai penyemangat saja agar kita giat membaca, bukan untuk meniru persis seperti ini. Karena buku size-nya beda-beda. Dan juga hajat antum terhadap buku beragam. Kualitas antum memahami buku itu juga beragam. Ada memang sebagian yang berfatwa atau berpendapat, kalau antum membaca suatu kitab, maka jangan pernah pindah ke kitab lain dan jangan baca kitab yang lain. Ada yang berkata seperti itu. Tapi umumnya manusia itu tidak seperti itu. Maksudnya begini, benar antum khatamkan sampai selesai, ganti kitab lain, betul. Tapi bukan berarti antum tidak membaca yang lain. Faham? Karena ilmu ini kita butuhkan bukan hanya di kitab ini. Ilmu itu banyak, kitab itu banyak, modelnya banyak, bidangnya beda-beda. Kalau misalnya antum membaca kitab Minhajul Muslim, karena Syekh Abu Bakar Jazairi rahimahullah, berat apa? Bukan berat, tebal. Ya berat, dipegang berat memang. Tebal. Dan ini salah satu kitab yang menjamak masalah-masalah dalam Islam lengkap. Dari fikihnya ada, akidahnya ada, dan seterusnya. Alhamdulillah. Maka antum tancapkan pada lembaran keseharian antum untuk membaca kitab ini at least 10 halaman per hari. Tafadhol. Dan antum targetkan ini akan selesai pembacaan dalam waktu 2 bulan. Misal saja. Kalau 2 bulan berarti enggak 10 halaman. Ini kitab Minhajul Muslimin bisa 700 halaman. Berarti satu hari anggap 20 halaman. 20 halaman. Taib. Maka 2 bulan antum selesai. Misal.
target. Nah, kalau sampai selesai baru antum pindah kitab, fadhal, itu seperti Al-Jahiz. Tetapi apakah dalam waktu 2 bulan itu antum hanya membaca Minhajul Muslim saja? Paham di sini? Enggak juga. Berarti kita bagi menjadi minimal 2 atau 3 segmen. Pertama, segmen bacaan rutinan sampai khatam. Kedua, segmen bacaan rutinan karena kebutuhan. Dan ketiga, bacaan muthala'ah biasa, ringan. Antum ada 3. Pertama, bacaan rutinan sampai khatam dengan target. Kedua, bacaan rutinan sesuai hajat. Dan yang ketiga, bacaan hiburan atau apa yang namanya, istilahnya gimana ya? Bacaan biasa. Selingan, ambil ini, baca sejenak bab ini gitu. Anak kasih contoh. Yang pertama, bacaan rutinan sampai khatam. Antum tancapkan di sini, dalam 2 bulan ana pengen mengkhatamkan kitab Minhajul Muslim. Terjemahan. Ya. Taib. Karena teman anak punya kitab Minhajul Muslim dan anak enggak punya duit, anak minjem aja sama beliau. Pasti di insyaallah dipinjemin karena teman antum juga enggak baca, ya. Mas, akhi, anak boleh pinjam kitab antum enggak? Antum punya kitab Minhajul Muslim enggak? Alhamdulillah anak punya. Anak boleh pinjam enggak? Buat apa? Ya buat dibaca lah, masa dijual gitu. Ya udah. Boleh, biar anak dapat pahalanya. Antum sendiri baca enggak? Enggak. Makanya anak pinjemin antum karena anak enggak baca gitu. Biar dapat pahalanya, dah pinjemin. Oke, antum targetkan 2 bulan, fine 2 bulan. Kemudian ada segmen kedua di keseharian antum, yaitu membaca kitab sekunder yang tidak ditargetkan khatam. Tapi kitab-kitab ini punya pembahasan-pembahasan yang antum butuhkan. Misal. Kitab model kedua, misal. Antum pingin banget nih mempelajari tentang hadis innamal a'malu binniyat. Dan ini kan dibahas di banyak kitab. Antum kemudian cari, ini ada di kitab Syarah Arba'in Nawawiynya Syekh Utsaimin. Ada juga di kitab Jami'ul Ulum wal Hikamnya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ada juga ini di Syarah Sahih Bukharinya Syekh Fulan. Antum misalnya ambil 3 kitab itu. Yang antum hanya membaca sesuai kebutuhan antum, yaitu di bagian penjelasan hadis innamal a'malu binniyat. Yang itu mungkin di kitab pertama itu cuman mungkin 30 halaman. Di kitab kedua itu ada 10 halaman. Di kitab ketiga itu ada 50 halaman, misal gitu. Maka antum targetkan juga, tapi bukan pengkhataman kitab, melainkan pengkhataman materi yang antum butuhkan saja. Dan itu selama antum sudah paham, antum tinggalkan enggak masalah. Karena tujuan dari nomor 2 ini adalah paham. Tujuan dari nomor 2 ini adalah paham. Ya, sampai antum paham. Kalau udah paham antum tinggalin enggak ada masalah. Karena bukan targetnya bukan kuantitas halaman. Targetnya adalah pahamnya materi, terhadap materi. Adapun yang pertama tadi, targetnya apa? Kuantitas halaman sampai khatam. Tapi gitu. Dan yang ketiga, bacaan yang sifatnya entertaining atau selingan. Ya mana antum kok tertarik, baca, enggak tertarik ya udah tinggalin, gitu. Misal di rak buku antum ada banyak buku. Setelah antum menyelesaikan misal target 20 halaman sehari Minhajul Muslim. Kemudian mungkin antum selesai membaca sedikit dari penjelasan Arba'in Nawawiyah innamal a'malu binniyat. Refreshing. Ajibnya refreshingnya bukan baca status WhatsApp orang, tapi refreshing apa? Yaitu, udah lama nih kitab nih. Udah lama. Baca, coba lihat daftar isinya. Daftar isinya ternyata misalnya mengingat kematian. Cakep nih. Baca. Selingan aja. Yang namanya selingan ini antum bisa lakukan kapanpun yang antum mau. Bahkan antum bisa baca selingan ini ketika antum agak sedikit merasa bosan dengan nomor pertama. Di tengah-tengah baca kitab Minhajul Muslim, coba selingan dulu deh, misalnya.
Biar apa ya? Biar take a rest gitu loh. Coffee breaknya gitu loh. Nah, coba antum misalnya keseharian 3 ini antum lakukan, tapi agak berat bagi yang tidak punya hobi baca buku. Agak berat. Apalagi yang punya kebiasaan scroll up, scroll down, ini agak berat. Ya, agak berat. Bukan agak berat, bahkan sangat berat. Dan insya Allah makin berat hidup antum. Tapi ketika antum sudah klik dengan ini semua, antum akan merasakan ilmu ini betul-betul priceful dan very valuable. Sangat berharga. Kita ini, ikhwan, akhwat sekarang nih, kenapa banyak yang sebenarnya itu berjalan di tempat, ikhwan? Menangnya itu cuma jenggot sama topi hijrah sama cadar doang. Ilmunya itu enggak berjalan panjang, enggak. Kita tuh kebanyakan heboh di media sosial. Ya. Sekarang nih makin mingkinan kita nih. Apa-apa dihebohin. Kiai fulan ceramah kayak gitu, heboh. Fulan ngomong sama Nasrani, heboh. Fulan boker di celana, heboh. Apalagi yang mau antum hebohkan? Antum akan lihat para tulabul ilm rasikhin, mereka para penuntut ilmu yang betul-betul fokus di ilmu, antum akan lihat mereka jarang sekali, jangankan mengomentari, ya, mengikuti yang heboh ini aja nggak perlu. Karena apa? Ini untuk apa? Kalau ambil hikmahnya selesai. Dan kita lihat orang-orang yang menghebohkan rata-rata apa? Rata-rata mereka akan menyesali apa yang mereka hebohkan. Nonsense, nggak ada gunanya juga. Hanya komentar saja, selesai udah urusan. Ya, jadi kebanyakan recehan kita tuh. Berat di recehnya. Taib, kemana kita tadi? Al-Jahiz itu modelnya apa? Model yang pertama dia. Itu sampai selesai baru ganti buku, gitu. Menurut zahirnya dari teks ini sampai akhir. Dan tidak semua buku ditreatmentkan seperti itu. Pahami baik, tidak semua buku antum kayak gitu kan. Ana kasih contoh juga. Ada Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Pernah dengar nama itu? Kalau enggak pernah dengar musibah, kalau pernah dengar musibahnya tetap ada, ya. Nah, Fathul Bari itu diterjemahkan di Indonesia ini. Ini kitab yang dhakham. Selama 25 tahun Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab ini. Selama 25 years. 25 sanah. 25 tahun. Dan itu setiap dari lembaran hadis dan penjelasannya diperiksa juga oleh ulama-ulama sekitar dari Ibnu Hajar. Maka ini kitab memang betul-betul luar biasa. Namun ini kitab bukan untuk pemula, wallah. Ini kitab untuk orang mutaqaddim dan orang yang memang sudah levelnya tinggi dalam ilmu hadis dan fiqih. Taib. Misal antum memang penuntut ilmu. Antum beli kitab Fathul Bari terjemahan. Itu di Pustaka Azam ada. Terbitan lama, agak lama dikit karena mereka yang lebih dulu. Kemudian di Pustaka Imam Syafi'i juga ada. Sudah selesai, sudah lengkap itu Pustaka Imam Syafi'i. Itu berapa tahun dah. Dan di tiap jilid itu penerjemahnya itu beda. Di Pustaka Imam Syafi'i tiap jilid penerjemahnya beda. Misalnya Ustadz Abu Ihsan Al-Athari, itu salah satu ustadz kita yang paling bagus dalam menerjemahkan Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Al-Maidani, hafizallah. Itu beliau menerjemahkan beberapa jilid di kitab Fathul Bari. Taib. Antum misalnya pick satu, beli satu misalnya. Beli di bagian misal kitab Al-Ilm. Itu kalau enggak salah jilid ketiga atau jilid kedua ya. Kitab Al-Ilm dari Fathul Bari ini, yaitu jilid kedua. Antum beli itu saja. Ya. Kemudian antum baca. Yang mana kalau antum baca ini kitab, banyak penjelasan Ibnu Hajar yang ana yakin antum enggak paham. Walaupun di setiap dari kitab Fathul Bari terjemahan ini ada glosarium di awal-awal. Glosarium itu kosakata yang menurut istilah ahli hadis dan fikih begini dijelaskan di situ, sehingga ketika antum nanti kebat-kebat buku baca, antum menemukan kata-kata gharib dan aneh dan unik menurut antum bisa rujuk kepada glosarium untuk memahami
arti kata tersebut. Itu ada di Pustaka Imam Syafi'i. Itu jarang sekali ada seri kitab yang seperti kitab Fathul Bari terjemahan versi Pustaka Imam Syafi'i. Maka ini dari segi metodologi ini salah satu cetakan-cetakan yang terbaik selama di Indonesia ini. Tetapi sayangnya kitab ini berat untuk pemula. Misal antum kitab Al-Ilm, antum pengen mengetahui hadis-hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari berkaitan dengan ilmu dan penjelasannya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Ketahuilah kitab Fathul Bari itu bukan kitab yang antum baca untuk khatamkan, enggak. Melainkan ini kitab referensi mutawwalat yang para ulama umumnya tidak mengkhatamkannya, melainkan mengambil sehajatnya. Atau mempelajari manhajnya. Manhaj ini maksudnya metodologi penulisannya. Maka kalau misalnya ada terjemahan antum baca, antum hanya baca sebutuhnya antum saja. Kalau antum baca semuanya dan antum berusaha pahami setiap detail kalimat, itu namanya wasting time. Menyia-nyiakan waktu. Karena ibaratnya antum baru kemarin berenang di kolam renang yang hanya 1 meter, dan sekarang antum langsung dibuat belajar di sungai yang begitu dalam. Maka khawatir futur, mati di tempat. Maksudnya mati dalam menuntut ilmu ya, enggak menuntut ilmu lagi karena kecapean, kebebanan. Itulah mengapa dari awal membeli buku itu harus tahu ini isi perutnya ini apa gitu, tentang apa, untuk apa. Dan juga kemudian lihat diri kita, kapasitasnya seberapa. Ya, begitu. Nah, lafal dari penulis ayyi kitabin kana, apapun kitabnya Al-Jahiz itu pakai metode pertama, yaitu dari awal sampai akhir dikhatamin. Hatta innahu kana yaktari dakakin al-warraqin wa yabitu fiha lin-nadhari fil kutub. Sampai Al-Jahiz ini, dia ini menyewa beberapa dakakin, jemaah dari dukan, artinya toko-toko. Al-warraqin, warraqin itu para penjual kitab. Warraq ini kalau diterjemahkan ini para penjual kertas, enggak disebut para penjual kertas. Dulu kertas itu bukan ini maksudnya warraqin, itu yang kertas sekaligus isinya. Ya, ini penjual kitab zaman dulu modelnya kayak gitu. Jadi bundelan kertas-kertas lawas gitu kan versi dulu. Kertas-kertas yang warnanya usang kuning gitu kan. Itu ditulis. Juga di sini sebagai warraq disebut juga sebagai nasakh. Yaitu tukang menyalin. Karena dulu enggak ada percetakan. Dulu kalau ada buku terbit, maka untuk membeli buku itu kita harus nyewa nasakh atau warraq. Dialah yang akan menulis ulang, lalu kita akan mendapatkan manuskripnya. Faham gak ikhwan maksudnya? Kebayang gak? Kalau kita kan sekarang percetakan, ada PDF bahkan. Karena pelit gak mau beli versi cetak, maka nyari PDF. Ini imma pelit, imma kere, atau entah kenapa. Ya. Dan kita katakan rata-rata yang cuma cari PDF itu kurang bersungguh. Ya, kurang bersungguh. Walaupun tidak semua, tapi kurang bersungguh. Ya. Taib. Jadi warraq di sini ahli manuskrip atau dia yang mencetak atau menulis ulang. Disewa itu toko kitab. Karena kalau misalnya di penjual kertas, ngapain dia nyewa toko penjual kertas? Kan kalau penjual kertas, coba sekarang antum nyewa toko kertas, kemudian antum nginep di situ untuk melihat-lihat kertas. Come on. Apakah ada yang lebih bahlul daripada antum? Ngapain lihat kertas? Makanya di sini mana bukan para penjual kertas, penjual kitab. Namun dibahasakan dengan warraqin. Warraqah memang namanya kertas, warraq. Warraq itu kan dari ini lembaran. Warraq itu kan lembaran. Ya, kalau werok itu tikus gede, itu Jawa itu werok. Warraqah itu lembaran, ya.
warraq wa yabitu fiha, nginep di tempat itu. Untuk ngapain? Lin nadhari fil kutub, untuk lihat buku-buku. Gitu. Makanya sampai sekarang toko kitab di Arab namanya maktabah. Maktabah itu ada dua makna. Satu, perpustakaan yang tidak menjual kitab, dan yang kedua yaitu maktabah maknanya apa? Toko kitab. Di Arab, di Saudi kayak maktabah. Jadi maknanya bukan perpustakaan kalau maktabah itu, yaitu jualan kitab, maktabah. Dulu bisa gitu. Sekarang kita bisa nggak, misalnya kita ke pustaka sunnah di Kuitang misalnya, Bang, gua boleh nggak sewa toko lo? Semalam aja 200.000 deh, nggak apa-apa. Mau ngapain? Mau baca kitab? Nggak bakal percaya. Nggak bakal percaya, yakin. Ini nyawa kitab, malamnya nyawa kitab, paginya kosong. Ya kan? Ini rampok namanya. Tapi dulu Ustaz Abdul Hakim Abdad, hafizallah, beliau sampai kunci maktabah perpustakaan Lipia itu diserahkan ke beliau dulu. Kok sekarang nggak bisa, sekarang ketat sekarang. Saking beliau itu betul-betul suka i'tikaf bukan i'tikaf dalam artian syar'i, tapi i'tikaf yaitu mendekam di perpustakaan Lipia. Begitu. Suka baca terus beliau. Nah, sekarang kita memang nggak harus kayak gitu. Kita sudah punya PDF. Ya gitu kan, asik. Yang punya PDF ya. Gitu. Baik, ini azan apa enggak ya? Azan udah. Kita azan nanti insyaallah setelah salat ba'diyah kita lanjut insyaallah taala. Gitu ya. Nah, lihat bagaimana Al-Jahid kadang-kadang ada kebenarannya, tetapi ya kembali lagi memang akarnya bid'ah, maka kembali ke bid'ah. Maka ulama Ahlus Sunnah dan ahli hadis tidak ada yang merekomendasikan untuk belajar dari Al-Jahid, bahkan sebagian syairnya itu dikritisi oleh para ulama. Ya, syair Jahid itu jangan dipakai. Kalau syair Mutanabbi, Abu Thayyib dan seterusnya tidak masalah, tapi kalau syair Jahid jangan, karena kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang merupakan propaganda ahli kalam atau Mu'tazilah dan semisalnya. Ya begitu ikhwas sekalian. Ya. Nah, di zaman sekarang juga kita menuntut ilmu, jangan cuma terkesima dengan keduniaannya, kontennya, kelincah lisannya atau retorikanya. Enggak. Tapi lihat defaultnya. Lihat setelan pabriknya dia tuh pabrik mana gitu loh. Lihat di mana dia belajar dulunya. Dari siapa ilmunya, dan seberapa dia berilmu, dan siapa ustaz atau dai sunnah atau orang yang kita percaya dari sisi sunnah yang merekomendasikan dia. Gitu. Kalau nggak ada yang kenal majhul, kemudian nggak tahu dan latar belakang sunnahnya mana, itu nggak bisa dijadiin guru. Hatta walaupun sepintar apapun. Karena Al-Jahid ini pintar. Dan bahkan Abdullah Al-Qasimi itu pintar. Kalau antum pernah dengar Abdullah Al-Qasimi sekitar 100-an tahun lalu lebih. Di zaman Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dulu, sebelum di zaman kemerdekaan dulu lah. Ya. Dari daerah Qasim. Itu yang dijuluki ketika itu oleh sebagian dari orang Saudi dan ulama Saudi disebut apa? Syekhul Islam zaman ini. Karena membantah kitabnya Syiah dan pintar dalam masa sastra, punya banyak syair dan sangat pintar, jenius sekali. Namun pada waktunya kemudian dia murtad. Padahal ini dikenal Wahabi Tulen dan dikenal Syekhul Islam Ats-Tsani ini. Ibnu Taimiyah kedua nih, saking pintarnya. Namun kok kemudian malah justru apa? Murtad, bukan hanya ke menjadi bid'ah, murtad. Dan enggak cukup dengan sebutan murtad saja, bahkan menulis kitab hadhihi hiyal aghlal. Itu padahal itu baru sejak 2 atau 3 tahun setelah dia menulis suatu kitab yang fenomenal, menggoncang dunia sunnah ketika itu. Belum ada yang seperti ini dalam membantah Syiah. Karena dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ulama yang betul-betul bisa ngebantai Syiah ketika itu dari segi hujah, dari kitab Minhajus Sunnah. Ya, membantai, maksudnya membantai argumentasi Syiah ketika itu di era 8 Hijriah, tahun 700-an awal. Nah, ini ada Abdullah Al-Qasimi membantah Syiah juga
kitabnya besar. Sampai salah satu imam Masjidil Haram ketika itu ada yang mengatakan bahwa saya Abdullah Al-Qasimi telah membeli surga dengan kitabnya ini. Dipuji. Selang 2 atau 3 tahun kemudian tiba-tiba terbit muncul buku Abdullah Al-Qasimi dengan judul Hadhihi Hiyal Aghlal. Hadhihi Hiyal Aghlal. These are chains. Inilah belenggu-belenggu. Inilah belenggu apa? Belenggu itu apa namanya? Maksudnya apa? Agama. Agama itu mengekang. Maka di situ kemudian dijelekkan Tuhan, dijelekkan agama, dihina-hina semua dia dengan bahasa kesusastraan. La haula wala quwwata illa billah. Di sini kemudian divonis murtad oleh para ulama. Dan sampai akhir hayatnya tidak rujuk dari kemurtadannya. Maka divonis dia mati dalam kemurtadan. Lihat bagaimana hidayah taufik ikhwah. Orang bisa berbalik, orang bisa intikasah. Yang tadinya benar tiba-tiba berbalik, dan baliknya intikas itu bukan berbalik biasa. Berbalik itu ekstrim gitu loh. Dan di antara penyebabnya, yang paling utama dari penyebabnya adalah ujub dan takabur. Itu, ujub dan takabur dengan ilmu yang Allah kasih pada dia. Tapi ada yang lebih awal dari itu. Yang pastinya karena tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu menghasilkan ujub dan takabur. Batalul haq ghamtun nas, meremehkan orang-orang. Makanya kata sebagian dari ulama yang membaca kitabnya Abdullah Al-Qasimi, hatta walaupun kitabnya Abdullah Al-Qasimi itu waktu itu benar kitabnya bagus, tetapi ada di mukaddimahnya atau akhirnya syair-syair yang memuji dirinya sendiri. Begitu ya ikhwan. Kayak hati-hati dengan popularitas. Popularitas itu hanyalah media. Popularitas itu secara zat tidak menumbangkan seseorang. Ingat, popularitas itu tidak secara zat tidak menumbangkan seseorang. Tapi talibul ilm, penuntut ilmu, biasanya menumbangkan dirinya adalah dirinya, yaitu cinta pada popularitas ini. Cintanya, berarti hatinya yang menumbangkan dirinya, itu dia. Ya, karena apa? Karena banyak ulama populer, banyak ulama ahlus sunnah rabbaniyun, mereka populer tapi enggak tumbang. Jadi bukan popularitas sebenarnya asalnya, tapi hubbus syuhrah, cintanya terhadap popularitas. Ya. Pernah seorang bertanya ke ana, ikhwan. Ana punya sahib. Maksudnya sahib di sini maksudnya kita kenal baik dan dulunya juga kita sama-sama oke baik gitu. Peruqyah masyhur yang mana ruqyah Masya Allah awalnya banyak baik bagus dibandingkan dengan ruqyah yang ketika itu banyak tahun 2014 itu banyak praktisi ruqyah yang awalnya hijrah ke sunnah itu tadinya, tapi sunnahnya versi sunnah yang agak ekstrim, yang kadang mengkafirkan dan mentagutkan penguasa zalim itu. Tuh di situ ke sunnah situ, cingkrangan, jenggotan, rata-rata baru hijrah. Yang dulunya adalah peserta atau yang ikut dengan reiki, ikut tengah dalam, ikut ini, ikut itu. Baru hijrah, penampilan kayak ustadz, sunnah gitu kan. Kemudian karena ingin mengembalikan orang dari kesesatan menuju yang terang benderang, akhirnya mulai dakwah. Dimulai dari dakwah ruqyah. Banyak ketika itu bibit-bibitnya di tahun 2013, 2014, 2015. Ilmu itu sangat sedikit yang mereka punya. Belajar gak kemana-mana. Tapi ketika sudah meruqyah itu kan berarti kan kalau orang jadi peruqyah, apalagi dia punya modal jenggot, celana cingkrang, kira-kira dipanggil ustadz gak kira-kira? Dipanggil ustadz lah pasti. Iyalah. Apalagi mukanya menjual gitu loh. Yang gak menjual, yang bikin orang istighfar aja bisa diustadzkan. Nah ini dia atau mereka, ini beberapa bukannya satu orang. Belajar gak pernah. Ilmu syar'i enggak dikuasai, hanya tentang ruqyah karena dulu pernah memahami tentang tenaga dalam, memahami konsep tentang jin, qarin dan seterusnya, dan belum sempurna sebenarnya syaitan-syaitan masa lalunya itu yang keluar dari diri belum sempurna. Ini disebut talbis dari syaitan. Akhirnya mulai karena udah diustadzkan, orang kalau udah diustadzkan, walaupun dia kalau nggak punya bekal banyak, dia gengsi dong kalau nggak bisa menjawab pertanyaan dari mad'u atau pengundangnya. Misal diundang ke keluarga ini untuk meruqyah fulan,
Ditanya Ustadz ini gimana ya? Sok tahu akhirnya keluar hukum-hukum. Ustadz ini boleh gini, sok tahu kemudian keluar hukum-hukum. Gak pernah lah kitab fikih, gak pernah. Belajar gak pernah. Latar belakang justru perdukunan atau latar belakang apa? Tenaga dalam. Akhirnya dhal mudil. Penampilan Masya Allah. Penampilan Masya Allah. Sunnah banget kelihatannya. Jahil. Akhirnya mulai jadi ustadz, mulai buka channel YouTube, banyak kemudian. Namun ada satu perkara Masya Allah, yang anak akui beliau berilmu Masya Allah. Dan doakan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik. Tapi begitulah popularitas. Ketika kita nikmati berarti mencintainya, maka itulah yang akan menghancurkannya. Yang ini tadinya ilmunya sahih, baik Masya Allah, maka sekarang mulai justru dekat kepada ahlul bid'ah, dekat kepada mereka-mereka yang populer, namun lebih dekat ke perdukunan atau ke pesulap dan seterusnya, dan mulai antipati terhadap dakwah sunnah, bahkan sekarang nggak ikut dakwah sunnah. Tapi ilmunya Masya Allah ada. Maka ketika seorang ikhwan berapa tahun lalu bertanya, Ustaz, antum kenal fulan? Antum kenal, ini Masya Allah, dia ilmunya Masya Allah. Anda boleh nggak Ustaz dengerin tentang ruqyah beliau Ustaz? Beliau bagus, tentang ruqyah beliau bagus, penjabarannya bagus, hafalannya bagus, bacaannya benar, dan beliau punya ilmu, Masya Allah. Hanya saja yang kelak akan menghancurkan manhajnya beliau adalah beliau sendiri pada waktunya nanti. Anda bilang gitu berapa tahun lalu? Dan itu terbukti sekarang ya kawan, terbukti sekarang. Ya, karena seorang talibul ilm, kalau dia selalu membahas perkara yang cuman dia sukain doang, yang cuman bidangnya doang, atau dia dapat cuan banyak dari situ, maka berarti dia ada yang dia inginkan selain dari ilmu ini. Dan di dunia ruqyah itu, apalagi sudah masuk YouTube dan kemudian banyak viewersnya, subscribe-nya Masya Allah, atau subreknya kalau bahasa lain, Masya Allah, dan di monetize uang cuan itu banyak, Masya Allah, besar penghasilannya. Maka mulai musiknya ada, mulai mengundang perempuan-perempuan, mulai nggak dihijabkan kadang-kadang, atau dihijabkan tapi tetap wajah kelihatan. Dan dari dulu sampai sekarang semua yang diruqyah diperlihatkan wajahnya. Ini akan dituntut di hari akhir kalau misal orang-orang itu nggak terima. Dan seterusnya. Ya, mengundang orang-orang jahil, orang-orang yang sebenarnya nggak punya ilmu, tapi mungkin punya perhatian atau permasalahan tentang masalah hipnotis dan misalnya, dia undang, dan seterusnya, banyak hal. Terfitnah dengan apa? Hubbus syuhrah. Kita memang nggak bisa menelah hati, tapi kelakuan menerjemahkan apa yang di hati. Semua kelihatan akhirnya. Dan akhirnya manhajnya mulai rusak. Lebih pro kepada ahlul bid'ah daripada ahlus sunnah. Dai-dai yang kemudian melenceng, itu malah lebih dibela dibandingkan dengan dai sunnah. Padahal dulu sunnah. Dimulai dari apa ya ikhwan? Taufik dari Allah Ta'ala yang tidak didapatnya. Dan semoga Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah. Karena ini orang baik rata-rata aslinya. Ada niatan baik, tapi karena cinta dan menikmati popularitas, yang mana para ulama, para sahabat, para salaf enggak menikmati itu. Ya, ingat kata Abdullah bin Mas'ud ketika keluar dari rumahnya, terus tiba-tiba ada beberapa tabi'in yang mendekati beliau dan pengen jalan sama beliau. Mada turidun? Kalian mau apa? Kata Abdullah bin Mas'ud. Enggak ya Syekh, kami mau ngikut antum aja. Pengen ngiringin antum aja. Idhabu, irji'u, pulang kalian semua. Fa innaha madhallatun littabi', fitnatun lil matbu'. Karena hal seperti ini penghinaan untuk para follower dan merupakan fitnah untuk yang diikuti. Saya terfitnah dengan adanya kalian semua. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, itu ulama yang Masya Allah. Ketika ada beliau jalan dan ada orang yang mendekati beliau, beliau usir. Beliau enggak mau kemana-mana, ada yang ngawal, ada yang ngiringin. Saking takutnya fitnah syuhrah. Saking takutnya menikmati popularitas ini. Takut. Para ulama dulu tuh takut dengan popularitas, takut dengan kepemimpinan. Nah kalau sekarang kita justru suka popularitas dan suka dengan jabatan, berarti akan ada annihilation,
penghancuran terhadap akidah atau manhaj kita atau belajar kita. Tersibukkan dengan ruqyah, tersibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat itu. Ya begitu jemaah, ya ikhwas sekalian. Maka pelajaran di sini al-jahid yang tadi kita sebutkan metodenya hanya sekelumit, ternyata keburukannya lebih banyak. Maka jangan terpedaya dengan contoh-contoh dari beberapa kitab atau contoh-contoh dari beberapa orang yang mungkin punya prestasi. Lihat juga kalau dia ternyata menyimpang dan ulama tidak merekomendasikan, maka jangan kita ambil contoh tersebut. Masih banyak dari ulama Ahlussunnah yang mencontohkan lebih afdal yang akan kita sebutkan nanti di waktunya insyaallah taala. Ini sudah mau jam 8. Tidak ada pertanyaan kan? Enggak ada ya? Udah malam loh ini. Biasanya kita sampai jam 8 lewat ya. Tapi ini karena isya yang lebih awal, maka kita lebih awal akhirannya ya. Enggak ada kan? Ya enggak ada kan? Ada apa? Enggak ada. Udah enggak usah diadain ya. Kita cukup sampai sini aja. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.